Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak sekali orang mengatakan cukuplah Al-Quran dan Sunnah saja, tidak perlu otak, ikut aja Quran dan Sunnah. Ini namanya tidak berakal. Ad-dinu wal aqlu, agama itu berserta dengan akal. La dina liman la aqilalah. Tidaklah orang itu dianggap beragama kalau dia tidak menggunakan akalnya. Jadi agama itu beriringnya dengan akal. Ini ada satu kelompok entah apa namanya, cukup Quran dan Sunnah saja, akal tidak penting. Melalui akal itulah adanya ijma, adanya qiyas. Melalui akal lah orang bisa memahami adanya hikmah, adanya maqasid syariah. Itu melalui akal lah. Jadi tak ada gunanya Quran dan hadis tanpa akal. Tak ada gunanya. Dalam rangka memaksimalkan akal, makanya orang tuh kuliah akal yang hak, bukan akalul batil seperti khawarij, bukan akal yang menyimpang seperti liberal, bukan. Itu namanya su'ul akal, akal yang jelek, yang jahat. Tapi yang kita mintakan bukan aklul batil, tapi aklul haq, akal yang hak, yang benar, aklul salim. Jadi kalau gitu, kalau kita ingin jadi Wahabi cukup Quran dan Sunnah saja? Enggak cukup. Kalau dalam artian membatasi diri dengan akal, tidak cukup. Karena ada orang yang mengatakan demikian. Mari kita dengarkan. Mari kita telusuri apa sebenarnya makna Wahabi dan dari Ini suatu siaran radio. Pilih mana? Pilih mazhab atau pilih Nabi? Masya Allah. Dengan memilih mazhab itulah kita terikut kepada Nabi. Tanpa kita mazhab, kita khawatir jangan-jangan kita tidak mengikut Nabi. Kenapa? Karena kita tidak berteman dengan orang yang ahli dalam bidangnya. Kita tidak mengikuti sebagaimana firman Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikut ulil amrimu. Siapa ulil amri ini? Pertama ulama, yang kedua penguasa, yang ketiga pihak keamanan. Itu menurut Profesor Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar. Jadi ulil amri itu termasuk bagiannya adalah ulama. Apalagi surat Al-Qasas ayat 77 mengatakan innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah itu hanya ulama. Maka bertanyalah kepada ulama. Dalam hadis dikatakan innal ulama'a warisatul anbiya. Sesungguhnya ulama itulah pewaris dari nabi-nabi. Jadi zaman sekarang masih ada nabi? Ada. Apa dia ada? Pewarisnya. Siapa dia? Ulama yang hak, ulama yang benar. Masya Allah. Saya selalu bicara ulama karena teman-teman saya itu para ulama. Umpamanya ketua ulama Provinsi Riau Profesor Dr. Ilyas Husti, itu teman saya sejak dari remaja sampai sudah tua-tua begini, lebih dari 60-an teman saya. Begitu juga ulama tingkat kota Pekanbaru Profesor Dr. Akbar Rizan MA, juga teman saya, sama-sama mubalik di ini. Jadi bertemanlah dengan para ulama. Wali Songo kan mengatakan begitu, yang disebut di dalam Tombo Hati itu. Tombo hati iku 5 perkara nih. Di antaranya wong kang saleh kumpulono, berkumpullah dengan orang yang saleh, berkumpullah dengan para ulama. Kalau sekarang ini semakin mudah berkumpul dengan ulama melalui media sosial. Tak perlu datang ke rumahnya kalau ada perkara hal-hal untuk berbincang-bincang atau untuk berbagi permasalahan, menjawab persoalan. Sangat mudah dengan medsos sekarang. Saya sekarang ini sedang Facebook dengan Ketua MUI Provinsi Riau. Kegiatan-kegiatan beliau dimasukkan dalam Facebook saya. Kegiatan saya, ceramah saya juga masuk ke dalam Facebook.
Profesor Dr. Ilyas Usti tersebut. Nah, jadi kita harus mencintai ulama. Saya sangat mencintai ulama, bukan karena dia teman saya lalu saya cintai, tidak. Saya dulu seluruh ulama di Indonesia, di dunia saya cintai. Ulama-ulama itu berada di jalan yang benar, kecuali ulama zaman Belanda dulu diperalat oleh Belanda untuk menyimpang, itu ya. Atau pura-pura ulama seperti Snok Kranye, pura-pura ngaku ulama dengan nama Haji Abdul Ghaffar, itu baru tidak benar. Nah, ulama itu harus kita dekati. Nah, dalam hadis dikatakan inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ul ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhadhan ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau kita tidak dekat dengan ulama, kita berfatwa, nanti kita sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Dallu wa adallu. Karena itu dekatilah para ulama. Ini pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia, yang terdapat perdebatan yang tidak baik ini terjadi akhir-akhir ini tentang gerak-gerak jari, tentang peringatan Maulid, Isra Mi'raj, macam yang furu-furu. Tapi bagaimana memberantas kemiskinan? Padahal musuh kita sekarang itu ada 4K. Pertama, kemiskinan. Yang kedua, kebodohan. Yang ketiga, kekurangan tenaga kerja, artinya pengangguran. Yang keempat adalah perampasan hak rakyat oleh konglomerat dan para pejabat. Nah, 4 ini tantangan kita. Bagaimana memerangi pejabat itu? Bukan memerangi dengan pistol, tidak. Secara konseptual, secara intelektual. Perangi konglomerat dan pejabat ini yang memiskinkan rakyat. Perangi pengangguran-pengangguran ini melalui perguruan tinggi. Berdosalah perguruan tinggi itu kalau menciptakan pengangguran. Karena itu jangan enak menerima uang mahasiswa saja, bertahun-tahun dibimbing dapat uang, dapat gaji. Jangan, tanggung jawablah setelah mereka jadi pejabat, dipanggil kembali. Anda adalah alumni kami, kamu yang berada di Departemen Transmigrasi. Tanamkan moral yang baik di sana. Dipanggil dia sekali-sekali para pejabat itu oleh perguruan tinggi lulusannya, karena dia sangat menghargai. Dapat doktor dari lulusannya, umpamanya Mala Dahlia, dapat doktor dari UI. Nanti kalau dia menyimpang, orang UI harus memanggil dia. Kami berikan Anda doktor karena Anda kami berikan intelektualnya sudah tingkat S3, kemudian moralnya sudah S3, dan kemudian daya kerjanya juga. Jadi moral etika ini yang selalu tidak terkontrol. Tidak dikontrol oleh pemerintah, perguruan tinggi yang harus mengontrolnya. Jadi jangan duduk-duduk manis saja di perguruan tinggi, tapi harus bekerja keras, turun ke bawah, harus berani memanggil pejabat-pejabat anggota DPR yang tamatan dari perguruan tinggi tersebut. Masya Allah, jangan dilepas begitu saja. Kekaitan moral, keterikatan moral itu harus punya. Nah, mana tahu nanti, karena selalu kita panggil, kita dinasihati, mana tahu nanti dia memberikan sumbang satu laboratorium. Dari apa? Dari Bahlil Dahlia atau dari Riau. Siapa ini yang tamatan dari Unri S3-nya, jadi pejabat ya, jadi kepala dinas. Nah, mungkin bidang pertanian. Ini adik-adik kalian ini diberikan pekerjaan lapangan dalam bidang pertanian, atau mengadakan riset bagaimana menciptakan lapangan sendiri dalam bidang pertanian. Bisa untuk hidroponik, bisa merupakan alam, bisa pupuk kompos, pupuk kimia, segala macam. Banyak hal terkait sehingga tidak ada lagi yang menganggur. Masya Allah. Nah, coba kita dengarkan hal-hal yang kecil masih dibahas sekarang ini tentang kembali kepada Quran dan Sunnah secara sempit. Maunya kembali kepada Quran dan Sunnah secara lebar. Kalau secara sempit Anda ada nih, mana dalilnya? Mana pula ada dalilnya tentang cloning dalam Quran dan hadis? Tidak ada, itu harus diistimbatkan hukum. Tidak ada tentang etanasia, membunuh orang yang minta disuntik mati karena tidak tahan lagi menderita. Itu tidak ada. Itulah perlunya ulama. Masya Allah. Ini kita dengar. Mana asalnya? Apakah ini sebutan yang tepat bagi mereka yang teguh berpegang pada Quran dan Sunnah? Di video kali ini, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah akan kupas tuntas sejarah dan fakta di balik istilah ini, termasuk siapa saja tokoh-tokoh yang dianggap sebagai mujaddid atau pembaru agama dari masa ke masa.
Jangan terburu-buru dalam menilai, karena setiap abad selalu ada ulama yang memperbaiki dan menghidupkan kembali ajaran agama yang murni. Dari Umar bin Abdul Aziz di abad pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di abad kedua, hingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-12, mereka semua punya peran penting dalam menjaga kemurnian Islam. Mari kita simak bersama. Apakah benar sebutan Wahabi ini tepat, atau justru ada kesalahpahaman yang perlu kita luruskan? Jadi Wahabi itu digelarkan atau disematkan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Salah. Justru orang yang tidak paham kepada Quran dan Sunnah memahami secara harfiah. Itu yang disematkan selama ini. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bukalah wawasan kita. Jangan tentang bid'ah, tentang Wahabi juga yang kita perkarakan. Mari tentang pengangguran, tentang korupsi. Korupsi itu berawal dari hadiah-hadiah, janji-janji manis. Maka dikatakan oleh Rasulullah, la'anallahu ar-rasi wal murtasi walladzi yamsi bainahuma. Sangatlah dikutuk oleh Allah orang yang memberi sogok, penerima sogok, dan menjadi perantara sogok. Sekarang ada pula profesi terbaru. Profesinya orang yang sudah dimasukkan dalam penjara 20 tahun, ada perantaranya antara keluarga orang yang terpidana itu dengan orang-orang pengacara yang bisa memberikan uang kepada orang tertentu sehingga tidak jadi dia 20 tahun. Tidak melalui pengadilan, tapi melalui perundingan-perundingan belakang. Dia bisa keluar dengan bayar sekian banyak. Nah, saya terkejut ini. Orang-orang awam yang bicara seperti itu, dia tidak tahu saya sedang meneliti tentang hukum. Nah, saya mintalah korek informasi dari pacarnya. Katanya, Pak, saya mau menikah dengan orang yang profesinya tukang penghubung antara orang yang terpidana itu dengan apa dia dapat bayaran separuh dari bayaran, umpamanya harus bayar 100 juta. Disetujui oleh keluarga yang di luar penjara, setuju pula oleh yang menunggu di sana. Lalu dia bayar, dia dapat separuh dari yang merundingkan ini. Ini profesi apa namanya? Perantara seperti ini. Sehingga dengan bayaran tertentu, lama kelamaan berkat perundingan. Ini mafia, ini sebetulnya mafia hukum. Nah, bagaimana kita bisa memberantas mafia hukum itu? Masya Allah. Nah, itu dengarkannya. Sudah banyak yang merasakan manfaat dan harum wangi dari Royal Kasturi. Aroma wangi yang dianjurkan oleh Rasul melalui hadis. Royal sekarang nih kita dengar. Bukan Wahabi. Tapi karena ada kelompok yang sesat pada abad kedua Hijriah. Ada kelompok sesat namanya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Abad kedua. Ini kelompok Khawarij yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Dan dia punya daulah. Di mana tempatnya dia? Di Maroko dan Aljazair. Ini Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Para ulama sudah mentahdir orang ini dengan apa? Istilah Wahabi. Abad kedua Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab abad keberapa? Abad kedua Abdul Wahhab bin Rustum itu bukan disebut Wahabi tapi Wahbiyah. Ini Yazid Jawas ini juga tidak bisa mengerti beda antara Wahabi dengan Wahbiyah. Kalau yang Khawarij di abad kedua itu namanya Khawarij Wahbiyah. Kalau di zaman sekarang Khawarij Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dia punya abang dan dia punya ayah yang sudah lama mengingatkan dia, kamu jangan sembarangan berfatwa. Kenapa? Karena makalah-makalah yang dibuat itu adalah pada tingkat dasar. Tingkat dasar ini kalau di Indonesia namanya tingkat SD. Tidak mempunyai catatan kaki, tidak mempunyai nilai-nilai apa yang disebut di belakangnya itu hikmatut tasrihnya tidak ada. Hanya melalui pernyataan-pernyataan emosional saja. Memang orangnya agak gagap, gugup, dan pengemosi. Emosi ini dalam tulisannya juga nampak emosinya dijawab pula oleh orang yang emosi-emosi di Indonesia.
maka orang yang penuh dengan keemosian itu mudah menangkap ajaran Wahabi ini. Saya pernah diundang oleh orang Wahabi ini ceramah. Apa katanya? Lembut, lunak, tidak memberontak, enggak sedap. Yang sedap itu, wah berantem. Ini kafir, ini kurang ajar, ini inti neraka, ini dolalah. Nah, itu baru sedap katanya. Pedas, memuaskan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang hikmah, tentang pemberantasan koruptor, itu katanya lemah saja. Tapi seluruh ulama itu akan masuk neraka kecuali ikut Wahabi. Baru. Jadi dia menginginkan saya itu seperti waktu Saddam Hussein itu menggempur habis-habisan begitu. Bin aina khurafat, ini TBC. Baru ini yang akan isi neraka pertama. Baru mantap Ustaz katanya. Bagus. Jadi orang-orang emosi, orang gagap dan gugup itu akan mudah menangkap ajaran ini. Tapi orang yang berpikir tenang, dia tidak bisa menerima. Kenapa? Terlalu harfiah. Misalnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Sifat penyayang Allah adalah menaungi aras. Artinya Allah duduk-duduk di atas aras. Secara harfiah memang begitu. Tapi itu salah, bertentangan dengan akidah Islamiyah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.